Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan pakcoy dan telur. Rasanya ini benar-benar enak, cara pembuatannya pun sangat mudah dan praktis. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 300 gram sayuran pakcoy, kemudian ada 2 butir telur. Selanjutnya di sini saya siapkan ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir, 3 siung bawang putih, 4 cabai keriting merah, 1 sendok makan saus tiram. Pertama-tama saya akan potong-potong terlebih dahulu untuk sayuran pakcoynya. Dipotong bagian bonggolnya kemudian dibuang. Potong-potong untuk ukuran sesuaikan saja dengan selera. Potong semua pakcoynya ya. Nah, ini untuk hasil yang sudah dipotong. Selanjutnya saya cuci sampai menjadi benar-benar bersih. Lanjut, di sini saya cincang-cincang bawang putihnya. Geprek dulu ya supaya mudah. Nah, kemudian tinggal dicincang-cincang saja untuk bawang putihnya. Cincang sampai ukurannya menjadi mengecil. Jika sudah seperti ini, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian dilanjut, di sini saya potong-potong atau iris-iris cabai keriting merahnya. Di sini saya potong menyerong saja. Nah, ini semuanya sudah disiapkan. Tinggal panaskan sedikit minyak untuk menumis. Tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, tinggal masukkan terlebih dahulu bawang putih yang sudah dicincang. Tumis sampai menjadi benar-benar matang dan tercium aroma harum. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, setelah menjadi matang dan tercium aroma harum, lanjut tinggal masukkan saja 2 butir telurnya ya. Setelah itu, orak-arik telurnya sampai menjadi benar-benar matang seluruh bagiannya. Terus diorak-arik sampai mendapatkan tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah telurnya menjadi benar-benar matang, tinggal tambahkan sayuran pakcoy yang sudah dicuci sampai menjadi benar-benar bersih. Kemudian selanjutnya aduk dan ratakan sampai sayurannya menjadi layu. Diaduk-aduk terus ya. Ini seperti banyak ya, tapi nanti biasanya sayurannya akan menyusut. Nah, setelah menjadi menyusut dan layu seperti ini, tinggal masukkan potongan cabai keriting merah, garam, penyedap rasa, gula pasir, dan juga saus tiram. Saya tambahkan juga sedikit air supaya bumbunya menjadi benar-benar meresap. Lanjut, tinggal aduk dan campurkan sampai semua menjadi benar-benar tercampur dan juga merata. Kemudian jika semuanya sudah menjadi benar-benar tercampur dan merata, tinggal diamkan saja sampai airnya menjadi sedikit menyusut. Kemudian setelah air sedikit menyusut seperti ini, boleh dites atau icip rasa ya. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika semua sudah menjadi pas, tinggal matikan api kompor dan sajikan. Inilah hasilnya, olahan pakcoy dan telur. Rasanya benar-benar enak, cara pembuatan sangat mudah dan praktis. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan jamur tiram. Untuk rasa ini benar-benar enak, bumbunya pun sangat melimpah. Cara pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Ini olahan jamur tiram beda dari yang lainnya ya. Simak terus videonya untuk tahu cara proses pembuatannya. Pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan 250 gram jamur tiram yang sudah saya potong-potong seperti ini dan juga saya cuci bersih. Selanjutnya siapkan 1 ikat daun kemangi yang sudah saya petik.
Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam. Nah, ini bumbu yang akan dihaluskan ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 cabai hijau, 7 cabai keriting merah. Pertama-tama blender dulu untuk bumbunya. Untuk bumbu jangan sampai menjadi halus ya, cukup sampai bertekstur saja. Nah, sampai menjadi seperti ini ya, ini masih ada tekstur dari cabai maupun bawangnya. Selanjutnya siapkan minyak, panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah di blender kasar. Selanjutnya tinggal ditumis-tumis dan aduk-aduk sampai bumbu menjadi benar-benar matang. Terus diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, setelah bumbu menjadi benar-benar matang seperti ini, sudah tercium aroma harum dan tidak bau langu lagi. Selanjutnya di sini tinggal masukkan saja atau tambahkan untuk jamur tiramnya. Kemudian selanjutnya masukkan bumbunya, masukkan kaldu jamur, kemudian saus tiram, masukkan juga garam, gula pasir. Selanjutnya diaduk-aduk sampai bumbu dan jamurnya tercampur secara sempurna. Aduk-aduk terus supaya tercampur merata. Ini tidak usah ditambahkan air lagi ya, karena jamurnya mengandung air. Jadi cukup diaduk-aduk saja. Nah, setelah keluar air seperti ini, diamkan sampai menjadi benar-benar matang dan bumbu meresap. Ini sudah kelihatan ya air keluar dari jamurnya. Selanjutnya tinggal tunggu saja sampai airnya menyusut dan bumbu meresap. Setelah air menyusut dan bumbunya pun sudah meresap ke seluruh bagian, boleh tes atau icip rasa, barangkali ada yang kurang boleh ditambahkan. Namun jika sudah pas, terakhir tinggal masukkan daun kemanginya saja. Aduk-aduk sampai daun kemangi cukup menjadi layu. Jangan sampai terlalu matang ya. Cukup menjadi layu saja untuk daun kemanginya. Setelah daun kemanginya layu dan juga benar-benar matang, bumbu meresap, selanjutnya tinggal dihidangkan. Inilah hasilnya. Olahan jamur tiram benar-benar enak ya untuk rasanya, bumbunya pun melimpah. Untuk cara pembuatannya pun sangat mudah dan juga praktis. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan kentang dan bihun ala warung Sunda. Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Simak terus videonya untuk tahu cara proses pembuatannya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 3 butir kentang sebanyak 400 gram. Kemudian di sini juga saya menambahkan 1 lembar bihun. Untuk merek bihun terserah ya. Kemudian selanjutnya saya siram terlebih dahulu dengan air panas untuk bihunnya supaya menjadi lembek. Pertama-tama akan saya kupas-kupas terlebih dahulu untuk kentangnya. Ini sudah saya kupas, selanjutnya tinggal dipotong saja. Untuk potongan di sini saya menggunakan ukuran kotak atau dadu saja ya. Potong-potong semua kentangnya. Nah, ini untuk hasil kentang yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita diamkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan untuk bumbu. Ini ada bumbu yang akan dihaluskan. Ada 10 cabai keriting merah, 3 cabai merah, 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir. Untuk bumbu yang dihaluskan terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan blender. Haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Nah, ini untuk hasil bumbu yang sudah saya haluskan. Kemudian di sini sebelum diolah, untuk kentangnya digoreng terlebih dahulu ya supaya menjadi matang. Goreng semua kentangnya. Goreng sampai kentangnya menjadi matang dan bagian luarnya menjadi renyah. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Ini untuk kentangnya sudah menjadi benar-benar matang. Jika sudah seperti ini, selanjutnya tinggal diangkat saja dan ditiriskan.
Nah, ini untuk hasil yang sudah digoreng, sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya siap untuk menumis bumbu. Siapkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan tambahkan 2 lembar daun salam. Tadi saya lupa menaruhnya di awal ya. Tambahkan 2 lembar daun salam, kemudian diaduk-aduk sampai bumbu menjadi benar-benar tercampur dan juga matang. Nah, setelah bumbunya menjadi benar-benar matang seperti ini, selanjutnya tinggal masukkan atau tambahkan kentang yang sudah digoreng. Aduk-aduk sampai semua menjadi benar-benar merata dan tercampur. Setelah semua menjadi benar-benar tercampur dan merata, lanjut masukkan bihun yang sudah direndam. Ini sudah menjadi lembek ya untuk teksturnya. Masukkan juga garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Tambahkan air sebanyak 100 ml. Selanjutnya hanya tinggal diaduk-aduk saja sampai semua benar-benar tercampur dan juga merata. Kemudian jika sudah tercampur dan merata semuanya, ini masih ada kandungan airnya ya. Tinggal didiamkan saja sampai airnya menjadi menyusut. Nah, setelah menjadi menyusut seperti ini, selanjutnya tinggal diicip atau dites rasanya. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika semua menjadi pas, tinggal matikan api kompor dan sajikan. Inilah hasilnya, olahan kentang dan bihun ala warung Sunda. Rasanya ini benar-benar enak, bumbunya pun meresap. Cara pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan sayuran dengan rasa yang enak. Cara pembuatan benar-benar praktis dan juga mudah. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1 wortel, secukupnya sawi hijau dan sawi putih. Untuk sayuran ini sudah saya potong-potong terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan bumbu. Di sini ada 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang-cincang, 3 siung bawang merah yang sudah saya iris tipis, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan sauri saus tiram, kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh merica atau lada bubuk. Pertama-tama siapkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Tumis-tumis untuk bawang merah dan bawang putihnya sampai menjadi benar-benar matang. Terus diaduk-aduk ya, supaya tidak menjadi gosong. Nah, setelah bawang merah dan bawang putihnya matang, di sini masukkan terlebih dahulu sayuran wortelnya. Karena tekstur dari sayur wortel ini keras, jadi dimasak terlebih dahulu ya. Aduk-aduk. Kemudian setelah diaduk-aduk, tambahkan sedikit air. Cukup 100 ml saja ya, jangan terlalu banyak. Setelah itu diamkan sampai wortelnya menjadi benar-benar matang. Nah, ini untuk wortel yang sudah menjadi benar-benar matang. Selanjutnya tinggal masukkan sawi putih dan juga sawi hijaunya. Aduk-aduk sampai sayurannya menjadi sedikit layu. Ini kelihatan banyak ya, tapi kalau sudah matang ini akan menjadi sedikit karena sayurannya menyusut. Nah, setelah menjadi layu seperti ini, masukkan garam, penyedap rasa, merica bubuk, masukkan juga gula pasir, masukkan saus tiramnya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk dan campurkan sampai bumbu dan sayurannya menjadi tercampur secara merata. Terus diaduk-aduk saja sampai sayuran menjadi layu.
Nah, sampai sayurannya menjadi benar-benar layu seperti ini ya. Ini untuk sayurannya sudah menjadi benar-benar matang. Selanjutnya bisa dites atau diicip rasa. Barangkali ada yang kurang, boleh banget ya untuk ditambahkan. Namun jika sudah pas, siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya, olahan tumis sayuran. Rasanya ini benar-benar enak ya. Untuk pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Cocok untuk dinikmati sehari-hari maupun anak kecil. Silakan untuk mencobanya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.